Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai guru dan pengembangan kurikulum. Kelompok 4 beranggotakan yang pertama Aini Nurbaskiah, yang kedua Dini Yuliana Afriani, yang ketiga Ika Asih, yang keempat Romi Ardian, yang kelima Izzatul Ma'rifah, yang keenam Najib Ikom Elikam. Kami dari program studi Tadris Matematika kelas A angkatan 2018 Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Nah, tujuan pembuatan video kali ini ialah untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah menengah yang diampu oleh pimpinan ini Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan 4 poin. Yang pertama, guru sebagai pendidik, yang kedua, guru sebagai pembimbing, yang ketiga, peranan guru dalam pengembangan kurikulum, yang keempat, pendidikan guru. Selamat menonton, simak baik-baik. Nah, ini materi yang pertama, guru sebagai pendidik profesional. Pendidikan merupakan interaksi antara guru dan murid dalam mencapai tujuan pendidikan. Komponen utama pendidikan itu meliputi guru, peserta didik, dan tujuan pendidikan. Menurut beberapa ahli, diantaranya ada payung, kualifikasi bersifat statis, artinya pengakuan terhadap kemampuan akademik seseorang yang dibuktikan dengan pemberian ijazah, sertifikat, tidak berubah jauh yang bersangkutan menyandang gelar akademik yang sesuai. Kemudian, menurut Karsidi, untuk menjadi guru yang profesional, guru harus menjadi otoritas mutu dan profesionalisme guru sebagai etos kerja mereka dan menjadikannya sebagai landasan orientasi berperilaku dan dalam tugas-tugas profesinya. Nah, berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa guru merupakan tenaga pendidik yang profesional di bidangnya dengan bukti akademik berupa sertifikat atau ijazah kelulusan, dan guru yang profesional yaitu guru yang mampu mengajar sesuai profesinya, senantiasa menguasai materi atau bahan pelajaran yang akan disampaikan pada peserta didik dalam interaksi belajar mengajar, serta mengembangkan kemampuannya secara berkelanjutan baik dari segi ilmu pengetahuan maupun pengalamannya. Kemudian, apa sih kriteria guru sebagai pendidik profesional? Kriterianya itu bisa diambil dalam Pendikbud tahun 1980. Di situ diterangkan bahwa ada 10 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh guru sebagai pendidik yang profesional. Di antaranya, penguasaan bahan pembelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuannya. Jadi guru itu matematika, berarti mereka harus menguasai konsep-konsep dasar dalam matematika. Kemudian ada lagi pengelolaan program belajar mengajar. Terus yang ketiga, pengelolaan kelas. Bagaimana guru tersebut mampu mengelola kelasnya sehingga menjadi kelas yang kondusif. Kemudian penggunaan media dan sumber pembelajaran. Kemudian lagi ada penggunaan landasan-landasan kependidikan. Penggunaan interaksi belajar mengajar. Bagaimana seorang guru itu menjadi seorang guru yang diidamkan oleh murid-muridnya. Dalam artian bagaimana beliau bisa menyampaikan konsep-konsep dasar matematika dengan bahasa yang komunikatif sehingga nyambung antara guru dengan murid. Terus penilaian prestasi siswa atau evaluasi ya. Pengenalan fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan, pengenalan dan penyelenggaraan administrasi sekolah. Kemudian yang terakhir ada pemahaman prinsip-prinsip dan pemanfaatan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan peningkatan mutu pengajaran. Nah, selanjutnya itu yang namanya guru profesional itu pasti mempunyai karakteristik. Di antaranya karakteristik yang harus dimiliki dan dikembangkan itu ada beberapa. Di antaranya menguasai kurikulum, menguasai materi semua mata pelajaran, terampil menggunakan metode pembelajaran, memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugasnya, dan memiliki kedisiplinan dalam arti yang seluas-luasnya. Terus kemudian ada lagi, apa sih pentingnya guru yang sebagai pendidik yang profesional itu kan? Nah, untuk dirinya sendiri, ketika guru mampu menjadi pendidik yang profesional, sehingga guru tersebut dipercaya dalam mendidik siswa-siswinya.
Karena terkadang ada pula guru yang mengajar namun tidak sesuai keahliannya sehingga kurang mampu menguasai materi yang disampaikan. Hal tersebut dapat berdampak pada ketidakpercayaan murid mengenai pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian bagi instansi, ketika tenaga kependidikan suatu instansi mempunyai karakteristik yang baik atau profesional dalam mendidik dan mengajar, maka suatu instansi tidak akan dipandang sebagai sekolah atau universitas dengan kualitas rendah dari segi mutu pengajarnya, seperti itu. Nah, untuk lingkungan, adanya guru yang profesional maka akan membentuk peserta didik yang bermoral di masyarakat, mengikuti norma aturan-aturan yang diberlakukan di masyarakat, sehingga guru akan dipercayai mampu membimbing dan membentuk sikap peserta didik yang baik atau berakhlak karimah. Nah, sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, guru sebagai pembimbing belajar. Perlu diketahui, guru adalah seorang pembimbing sekaligus penunjuk jalan dalam proses belajar mengajar, mengingat kelebihan pengalaman dan pengetahuannya. Dalam hal ini, guru bertugas membimbing anak didiknya kepada tujuan pendidikan. Dengan kata lain, bimbingan merupakan suatu upaya untuk membantu para siswa dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Peran guru sebagai pembimbing ini dibedakan menjadi dua, yaitu pembimbing di dalam kelas dan pembimbing di luar kelas. Nah, yang pertama, layanan bimbingan di kelas. Profesor Sucipto dan Raffles Kosasi menerangkan bahwa hal-hal yang menjadi tugas seorang guru dalam memberikan layanan bimbingan di kelas antara lain: 1. Memperlakukan dengan sikap yang baik dan wajar bagi setiap siswa dengan potensi yang ada dalam diri siswa itu. 2. Memberikan kenyamanan kepada siswa ketika proses belajar mengajar berlangsung. 3. Memberikan penghargaan yang proporsional kepada setiap siswa. 4. Tidak berpura-pura di depan siswa. 5. Menerima apa adanya siswa tersebut, seperti tidak membeda-bedakan antara siswa satu dengan yang lainnya. 6. Menyadari bahwa tujuan mengajar bukan hanya penguasaan setiap materi, melainkan juga pembentukan sikap kedewasaan yang ditimbulkan dari diri siswa itu. 7. Memberikan layanan tambahan bagi setiap siswa yang belum memahami materi pelajaran yang telah dipelajari. Nah, yang kedua, layanan bimbingan di luar kelas. Tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh guru dalam rangka memberikan layanan bimbingan di luar kelas yaitu: 1. Memberikan pengajaran perbaikan. 2. Memberikan pengayaan dan pengembangan bakat siswa. 3. Melakukan kunjungan rumah. 4. Menyelenggarakan kelompok belajar. Nah, agar guru dapat mengoptimalkan perannya sebagai pembimbing, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya. 2. Guru dapat memperlakukan siswa sebagai individu yang unik dengan memberikan kesempatan kepada siswanya untuk belajar sesuai dengan keunikannya. 3. Guru sebaiknya dapat menjalin hubungan yang akrab, penuh kehangatan dan saling percaya, termasuk berusaha menjaga kerahasiaan data siswanya apabila data itu bersifat pribadi. 4. Guru senantiasa memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengkonsultasikan berbagai kesulitan yang dihadapi oleh siswanya, baik ketika berada di kelas maupun di luar kelas. 5. Guru sebaiknya dapat memahami prinsip-prinsip umum konseling dan menguasai teknik-teknik dasar konseling untuk kepentingan pembimbingan siswanya, khususnya ketika siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Selanjutnya, peran guru dalam pengembangan kurikulum akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan coba lanjutkan ya penjelasan dari saudara Romi. Nah, di poin selanjutnya ini ada peran guru dalam pengembangan kurikulum. Nah, kurikulum sendiri itu memiliki dua sisi yang sama penting. Antara lain itu pertama, kurikulum sebagai dokumen, kemudian ada kurikulum sebagai implementasi yang memiliki manfaat bagi setiap orang yang membutuhkan. Ketika kurikulum itu sebagai sebuah dokumen, maka kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman bagi guru. Kemudian kalau kurikulum itu sebagai implementasi, maka realisasinya ya dari dokumen dalam bentuk kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, antara kurikulum dengan pembelajaran itu tidak dapat dipisahkan. Nah, artinya saling sama-sama nggak bisa dipisahkan lah, itu.
Ada kurikulum berarti ada pembelajaran, kemudian ada pembelajaran pasti ada kurikulum. Nah, implementasi dari kurikulum itu sendiri pasti memiliki seseorang yang berperan sebagai pelaksananya. Salah satunya guru. Guru di sini memiliki faktor yang penting dalam pengimplementasian kurikulumnya karena ia merupakan pelaksana dari kurikulum. Nah, sebagai guru, kalian itu nanti dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kurikulum karena tanpa kurikulum tidak akan bermakna sebagai alat pendidikan. Pembelajaran itu kurang bermakna kayak gitu. Dan sebaliknya, kalau pembelajaran itu tanpa kurikulum maka pembelajarannya juga kurang efektif karena tidak ada pedomannya kayak gitu. Kemudian guru juga memiliki peran penting ya untuk pengembangan dari kurikulum 2013 itu sendiri. Pertama, guru sebagai implementer. Di sini guru berperan untuk mengaplikasikan atau mengintegrasikan kurikulum yang sudah ada. Kemudian yang kedua, guru sebagai adapter. Maksudnya adalah guru di sini tidak hanya sebagai pelaksana kurikulum, tapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Nah, yang ketiga itu guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini ya dilaksanakan seorang guru itu sebagai tugasnya, tugas profesional dari seorang guru yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kinerjanya sebagai guru agar supaya bisa menelitilah apa yang saja yang kurang dari kurikulum ini. Kemudian yang keempat itu ada peran guru dalam pengembangan kurikulum 2013 karena kita tahu sendiri ya kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari pengembangan kurikulum sebelum-sebelumnya. Ada KTSP dan sebagainya. Nah, itu juga harus disesuaikan sasaran kurikulum di setiap zamannya. Pasti kan ini ada perkembangan teknologi yang semakin meningkat, kemudian anak yang semakin kepo tentang pembelajaran yang interaktif kayak gitu. Jadi harus disesuaikan kurikulumnya. Sasaran perubahan kurikulum juga tidak lain adalah guru yang berfungsi sebagai pelaksana langsung di ruang kelas. Kemudian yang kelima, guru sebagai desainer pembelajaran. Sebagai guru, sebagai calon guru, kita harus bisa yang namanya mendesain nanti pembelajaran bagaimana yang menarik, interaktif, yang tidak membosankan. Nah, kita harus pikirkan itu mulai saat ini dan kita harus juga belajar dari lingkungan supaya bisa mendesain pembelajaran yang baik dan tidak membosankan. Nah, desain pembelajaran ini harus dipelajari oleh seorang guru dan desain pembelajaran ini juga sudah terekam dalam pembelajaran yang terstruktur, praktis dan juga bisa diterapkan. Mungkin untuk peran selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai peran guru. Yang keenam ada guru sebagai seniman pembelajaran. Sebelum melakukan pembelajaran, guru harus melakukan perancangan terhadap pembelajaran yang mengandung unsur seni. Karena pembelajaran yang mengandung nilai dan sentuhan seni dapat menimbulkan rasa senang bagi siswa. Yang ketujuh, guru sebagai motivator pembelajaran. Guru harus bisa membangkitkan semangat dan kemauan siswa untuk mengeksplorasi materi pelajaran. Karena motivasi yang cukup dapat memaksimalkan belajar siswa. Nah, yang kedelapan, guru sebagai mediator pembelajaran. Kehadiran guru dalam pembelajaran sebagai perantara antara sumber belajar dan subjek belajar. Guru bisa menyajikan pokok permasalahan dan siswa bisa menerima, menelaah dan membahas permasalahan tersebut sehingga siswa menjadi paham. Nah, yang kesembilan, guru sebagai inspirator pembelajaran kurikulum. Nah, guru itu menjadi sumber utama inspirasi bagi siswa dalam mengelola materi pelajaran. Karena pemikiran dan strategi yang diberikan oleh guru dapat menggerakkan siswa berpikir kreatif dan mandiri. Untuk selanjutnya, pengembangan kurikulum jika dilihat dari segi pengelolaannya itu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sentralisasi, yang kedua desentralisasi, yang ketiga sentral desentral. Pada kurikulum sentralisasi, guru tidak mempunyai peranan
perencanaan dan evaluasi dalam kurikulum makro, tetapi lebih berperan dalam kurikulum mikro. Kurikulum makro itu sudah disusun oleh para tim ahli. Penyusunan kurikulum mikro itu dijabarkan dari kurikulum makro. Dalam kurikulum yang dikelola secara sentralisasi, guru itu menyusun kurikulum dalam bidangnya saja untuk jangka waktu yang 1 tahun, 1 semester, beberapa minggu atau beberapa hari saja. Nah, yang kedua ada desentralisasi. Kurikulum desentralisasi itu disusun oleh suatu kelompok atau sekolah tertentu dalam wilayah. Kurikulum ini diperuntukkan bagi sekolah atau wilayah tertentu, karena pengembangan kurikulum semacam ini didasarkan atas karakteristik, kebutuhan, perkembangan daerah, serta kemampuan sekolah-sekolah tersebut. Yang ketiga, sentral-desentral. Sentral-desentral adalah bentuk campuran antara sentralisasi dan desentralisasi sebagai solusi untuk mengatasi kelemahan kedua kurikulum tadi. Dalam kurikulum yang dikelola secara sentral-desentral mempunyai batas-batas tertentu juga. Peranan guru dalam pengembangan kurikulum ini lebih besar dibandingkan guru yang berperan dalam kurikulum sentralisasi, karena guru tidak hanya berpartisipasi dalam penjabaran kurikulum induk ke program tahunan, semester, mingguan, satuan pelajaran, tetapi juga menyusun kurikulum yang menyeluruh untuk sekolahnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan guru. Di sini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu masalah pendidikan guru, yang kedua yaitu standarisasi pendidikan guru, yang ketiga yaitu pendidikan guru berdasarkan kompetensi, dan yang terakhir yang keempat yaitu IKIP, FKIP, STKIP sebagai lembaga pendidikan guru. Yang pertama yaitu masalah pendidikan guru. Dalam pendidikan di Indonesia kita menghadapi 2 masalah besar. Yang pertama yaitu masalah kuantitas pendidikan, dan yang kedua yaitu masalah kualitas pendidikan. Masalah kuantitas pendidikan di Indonesia berkenaan dengan penyediaan fasilitas belajar bagi semua anak usia sekolah. Hal itu berkaitan dengan penyediaan ruang kelas, gedung, dan peralatan sekolah lainnya. Adapun penyebab utama yang menuntut adanya pengembangan untuk kuantitas pendidikan adalah angka kelahiran. Pertambahan jumlah siswa yang semakin banyak menuntut untuk penambahan ruang kelas, gedung, peralatan sekolah, dan lain sebagainya. Nah, untuk masalah yang kedua yaitu masalah kualitas pendidikan yang dihadapi di Indonesia adalah mutu pendidikan yang kurang maksimal atau belum maksimal seperti apa yang kita harapkan. Salah satu faktor yang melatar belakangnya adalah faktor guru. Kemampuan profesional guru yang masih kurang dapat ditingkatkan melalui pendidikan prajabatan maupun pendidikan dalam jabatan. Salah satu pendekatan yang telah dilaksanakan dalam pendidikan prajabatan adalah pendidikan kompetensi, sedangkan program pelatihan dalam jabatan yang masih berjalan untuk sampai saat ini adalah program bantuan pengembangan profesi. Selanjutnya adalah standarisasi pendidikan guru. Adapun prinsip yang dijadikan pegangan dalam pengembangan pendidikan guru yaitu yang pertama, ada syarat untuk masuk ke lembaga pendidikan guru harus standar. Yang kedua, program pendidikan guru hendaknya memiliki 3 komponen yang terintegrasi. Yang ketiga, perkembangan calon guru dinilai selama program berlangsung dengan teknik penilaian yang bervariasi. Yang keempat, program pendidikan guru perlu diakreditasi dengan standar yang memungkinkan calon guru bisa bekerja dengan baik. Dan yang terakhir, perlu adanya lembaga yang memberikan legalitas terhadap kelayakan program pendidikan guru. Pendidikan guru perlu memiliki standar yang akan menjadi acuan baik dalam pengembangan, pelaksanaan, maupun evaluasi program pendidikan guru. Dengan mengacu pada National Education Association atau NIA Amerika Serikat, standar pendidikan guru meliputi 5 komponen pendidikan, yaitu yang pertama ada perencanaan program. Tujuan program adalah menyiapkan calon guru agar mampu mengajar secara efektif. Perencanaan program didasarkan atas pengetahuan tentang apa yang akan dikerjakan guru di sekolah. Program disusun secara sistematis dan berisi perpaduan antara pendidikan umum, bidang studi, dan profesi kurikulum.
Program disusun dan dikembangkan oleh expert dalam ilmu pendidikan dalam bidang studi atau spesialisasi bersama para praktisi pendidikan. Yang terakhir, rencana program bersifat menyeluruh, berisi pemberian kesempatan untuk mengembangkan sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan yang esensial bagi pelaksanaan pengajaran yang efektif. Yang kedua yaitu implementasi program. Implementasi program sejalan dengan tujuan dan rencana program, prosedur penerimaan siswa, pembinaan, serta pelulusannya sesuai dengan tujuan program. Dosen lembaga pendidikan guru memiliki pengetahuan praktis tentang lapangan, yaitu sekolah dan pelaksanaan pengajaran. Program menyediakan kesempatan yang cukup bagi calon guru untuk mempraktikkan apa yang mereka pelajari. Program memadukan metode mengajar dengan bahan pelajaran. Yang ketiga, personalia program. Dosen lembaga pendidikan guru dan guru-guru di lapangan memperlihatkan sikap dan perilaku seperti yang diharapkan dalam program. Dosen dan guru-guru yang membimbing calon guru dipersiapkan khusus melalui latihan yang intensif dalam bidangnya. Dosen, guru pamong, dan staf lainnya dievaluasi dengan kriteria standar, dan penentuan kebijaksanaan personalia didasarkan atas hasil evaluasi tersebut. Selanjutnya, isi program. Yang pertama ada bahan pelajaran. Program menyediakan latihan bagi penguasaan keterampilan dasar yang belum dimiliki calon guru pada waktu masuk. Program menyediakan pengajaran untuk pendidikan umum. Program menyediakan pengajaran tentang berperilaku kritis, pemecahan masalah, serta kreativitas. Program menyediakan pengajaran bidang studi secara mendalam, baik yang berkenaan dengan bahan yang diajarkan maupun bahan yang berhubungan erat. Program menyediakan pengajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Program menyediakan pengajaran tentang bagaimana siswa belajar. Program menyediakan kesempatan bagi calon guru untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan secara efektif terhadap siswa dari berbagai latar belakang budaya, ras, bahasa, agama, maupun sosial ekonomi. Program menyediakan pengajaran bagi pengembangan fisik dan intelek siswa dari berbagai latar belakang. Yang kedua, proses pengajaran. Program menyediakan pengajaran tentang perencanaan pengajaran. Program menyediakan pengajaran tentang strategi pengajaran. Program menyediakan pengajaran tentang peranan guru dalam penentuan keputusan. Program menyediakan pengajaran bagaimana menggunakan bahan cetak, bukan cetak maupun alat teknologi. Program menyediakan pengajaran bagaimana bekerja dan membantu anak-anak yang berkelainan. Program meliputi pengajaran tentang pengelolaan kelas. Program menyediakan pengajaran tentang pengembangan keterampilan, hubungan interpersonal, dan proses kelompok. Program menyediakan pengajaran tentang keterampilan berkomunikasi secara luas, terutama yang berhubungan dengan peranan profesional guru. Program menyediakan pengajaran tentang penilaian proses dan hasil belajar. Program menyediakan pengajaran tentang peranan, pentingnya dan sumbangan sekolah terhadap pembangunan bangsa. Program menyediakan pengajaran tentang kebijaksanaan pemerintah dan pengelolaan pendidikan. Program menyediakan pengajaran tentang hak dan tanggung jawab guru dan siswa. Yang terakhir, keanggotaan profesi. Program menyediakan pengajaran tentang bagaimana suatu profesi diorganisasi, fungsi berbagai organisasi profesi, serta tanggung jawab anggota suatu organisasi profesi. Program menyediakan pengajaran tentang hubungan antara organisasi profesi dengan lembaga-lembaga pemerintah yang mengelola pendidikan. Standarisasi pendidikan dinilai sangat penting dan sangat diperlukan karena untuk menghasilkan guru yang profesional diperlukan pengalaman praktek yang memadai. Guru yang memenuhi standar adalah guru yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan baik ketika di dalam maupun di luar kelas. Di samping tugas mengajar sebagai tugas pokok seorang guru, ada juga beberapa persoalan atau tugas prinsip yang semua guru harus mengetahui serta menguasainya sebagai bagian dari tugas seorang guru yang profesional, yakni tugas administrasi kurikulum dan pengembangannya, pengelolaan peserta didik, personel, prasarana, keuangan, layanan khusus, serta hubungan sekolah masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan guru berdasarkan kompetensi. Salah satu model pendidikan guru yang mungkin bisa mencapai standar adalah model pendidikan guru berdasarkan kompetensi atau PGBK.
Nah, pendidikan guru yang didasarkan atas kompetensi mengajar dan PGBK mempunyai beberapa proposisi. Ada 5 proposisi. Yang pertama yaitu guru adalah orang yang berpendidikan luas dengan latar belakang bidang pengajaran yang mendalam. Yang kedua yaitu perbuatan guru memanifestasikan penguasaan behavioral science yang luas. Yang ketiga yaitu mengambil keputusan secara rasional. Yang keempat yaitu guru menguasai teknik-teknik komunikasi serta strategi mengajar dengan baik. Yang kelima yaitu dalam perbuatannya guru merefleksikan profesionalisme. Selanjutnya kita membahas tentang IKIP, FKIP, STKIP sebagai lembaga pendidikan guru. IKIP, FKIP, STKIP sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK yang menyiapkan guru dan tenaga kependidikan lainnya pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Dasar, tujuan, dan misi ketiga lembaga tersebut itu sama, perbedaannya hanya pada keorganisasiannya saja. Untuk IKIP sebagai lembaga pendidikan guru berstatus institut merupakan lembaga otonom, berada langsung di bawah Mendikbud, mempunyai jumlah fakultas, jurusan, dan program studi. Untuk FKIP merupakan lembaga pendidikan guru berstatus fakultas, berada di universitas, mempunyai sejumlah jurusan dan program studi. Nah, untuk STKIP setara dengan FKIP, mempunyai beberapa jurusan dan program studi. Akan tetapi kedudukannya otonom seperti IKIP, yaitu di bawah menteri. LPTK mempunyai misi menyiapkan tenaga-tenaga profesional di bidang kependidikan dalam berbagai bidang keahlian atau program studi, program gelar dan non-gelar. Program gelar memberikan tenaga pada pembentukan keahlian akademik, sedangkan non-gelar pada keahlian profesional. Terima kasih. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.